Kali ini kita bakal bahas sebuah HP Android yang punya klaim katanya kamera HP terbaik di tahun 2025. Walaupun klaim yang terlalu cepat ya, karena baru mulai juga 2025-nya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas Vivo X200 Pro setelah nyobain buat bikin konten pakai kamera HP Android ini. Dan ya di video kali ini gue akan fokusnya lebih ke video. Mungkin nanti kalau kalian memang tertarik buat kita bahas fotonya lebih jauh, mungkin bakal Ska yang bahas. Silahkan kalian komen kalau memang kalian tertarik buat bahas fotonya lebih jauh, tapi di video kali ini gue akan berfokus ke videonya dulu. Tapi secara overall gue bisa bilang kamera dari Vivo X200 Pro ini bener-bener cakep, worth it buat kalian pertimbangkan, dan gue akan breakdown elemen-elemen apa aja yang udah gue coba di video kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngetin dulu kalau kita ada preset creature. Kalau kalian sering foto pakai kamera dan pengen foto kalian terlihat lebih epic, dan kita juga ada LUTs profesional buat para pengguna iPhone 15 Pro atau 16 Pro ke atas yang udah bisa shoot pakai Apple Lock buat bikin hasil footage iPhone kalian itu punya warna kayak pakai kamera mirrorless. Silahkan kalian cek aja link di deskripsi kalau udah tertarik. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan si Vivo X200 Pro ini. Pertama, file lock yang dikasih sama Vivo X200 Pro ini itu berhasil membuat gue terdiam karena dia melebihi dari ekspektasi gue. Karena tadinya gue berpikir file lock dari HP-HP Android biasanya locknya ala-ala gitu kan, file yang di desaturated, filenya kurang bagus dan lain sebagainya. Tapi di sini enggak, gue bisa memastikan kalau file lock yang diberikan oleh Vivo X200 Pro itu proper. Walaupun yang disayangkan dari brandnya gue nggak nemu ya kayak white papernya, karena biasanya kalau ada format-format kayak gitu bakal ada white papernya buat kita pelajari juga gimana buat pakai locknya dengan lebih dalam gitu kan. Cuman dia tidak memprovide itu, atau paling nggak gue tidak menemukan file white paper dari si lock profile Vivo X200 Pro ini. Tapi filenya proper, file locknya proper, karena ketika kita nyalain si file locknya ini, dia akan melimitasi beberapa feature di dalam penggunaan videonya. Kayak contohnya ketika kita nyalain file locknya ini, dia akan secara otomatis ISO-nya itu minimal di 800, mirip kayak kalau kita pakai lock-lock di kamera profesional sekalipun. Dan begitu juga bitrate dan kodeknya itu kita nggak bisa atur gitu. Dia otomatis pakai bitrate dan kodek maksimal, sama dia dari segi video juga dimaksimalin kayak 4K-nya itu maksimal di 30 fps kalau nggak salah kalau kita nyalain locknya. Karena dia sebenarnya bisa 4K 120p, cuman ya balik lagi akan dilimitasi ketika kita menggunakan lock profile-nya. Yang itu udah jadi indikator pertama kalau lock profile yang diberikan oleh Vivo X200 Pro ini adalah lock profile yang benar-benar proper. Sayangnya file lock-nya ini emang belum sebagus Apple Lock ya. Karena di Apple Lock itu kalau kalian mau lihat, kalian bisa buka di Adobe Premiere gitu ya, kalian lihat properties-nya. Si Apple Lock itu walaupun kita pakai H265 pun, karena dia bisa ProRes juga, tapi kita pakai H265 pun dia itu 10-bit 422. Sedangkan di sini dia 10-bit tapi dia masih 420. Jadi chroma subsampling-nya aja yang beda, paling nggak dia udah 10-bit juga. Walaupun gue harus tetap ingetin ya, untuk sebuah smartphone itu adalah format yang lumayan gokil juga gitu. Walaupun belum 422 chroma subsampling-nya, tapi dengan dia udah 10-bit aja, lock-nya udah proper buat dipakai, dan itu ya untuk sebuah smartphone adalah hal yang sangat perlu untuk diapresiasi. Cuman challenge-nya gini, yang gua rasakan ketika nyobain file lock-nya, itu gue nggak tahu ya ini pengaruh dari chroma subsampling-nya atau enggak, tapi memang ada limitasi yang membuat gua tuh agak susah untuk fine tuning si color correcting dari skin tone gue gitu. Jadi untuk memisahkan si skin tone dengan keseluruhan tone warna gambar itu lumayan susah, lumayan challenging. Walaupun ya tetap bisa. Dan kalau kalian pengen cobain file lock dari si Vivo X200 Pro ini, kalau kalian punya juga gitu ya, kita juga sediain LUTs-nya. Gua hasil nyoba-nyoba untuk beberapa kali ya, karena kita bikin LUTs-nya itu beberapa kali. Kita ada improve lagi. Gua ada coba buat pakai Resolve. Silahkan kalian download aja, gua kasih gratis, linknya ada di deskripsi gitu kan. Dan ketika kita syuting pakai si LUTs ini pun tetap menurut gua ketika masuk di editing kita harus coba untuk fine tuning lagi gitu untuk dapat skin tone-nya lebih rapi, karena ini akan sangat-sangat berpengaruh pada environment-nya. Kalau kalian lagi di cuaca mendung, kalau kalian lagi dapat cahaya yang bagus, ini sangat berpengaruh, dan dia lumayan sensitif juga sama WB. Jadi kalian perhatikan
Karena yang menarik kalau kalian shoot lock di sini, kalian bisa ngaktifin preview juga gitu ya, preview warna itu juga sangat gua appreciate. Walaupun nggak bisa kita custom LUTs buat preview warnanya gitu ya, nggak kayak kalau di iPhone pakai Blackmagic Camera atau app-app lainnya yang third party itu kan kita bisa custom LUTs buat previewnya. Di sini nggak bisa. Cuman dari situ paling nggak ngebantu buat kita punya ekspektasi warna akhirnya seperti apa, dan kalian harus berhati-hati bermain dengan WB-nya. Jadi kalian nyalain aja preview warnanya dan kalian mainin WB-nya. Karena ketika kalian menggunakan WB yang terlalu off, terlalu shifting, salah gitu ya, WB-nya terlalu biru, terlalu oranye gitu, itu buat balikinnya susah banget gitu. Karena tone warnanya, ya mungkin ini faktor dari file lock-nya sendiri juga dengan chroma subsampling-nya. Tapi harusnya mungkin nggak separah itu sih. Cuma mungkin karena dia smartphone juga. Sama, iPhone juga challenging, cuman di sini lebih challenging untuk memisahkan antara si skin tone dengan keseluruhan tone warna dari videonya gitu. Jadi, tetap kalian akan perlu untuk fine tuning, cuman untuk color correcting doang dari file lock-nya, kalian bisa pakai LUTs yang kita udah taruh ada di deskripsi. Overall, dari segi warna, kalau misalkan kalian settingannya sesuai gitu ya, ketika kalian correcting, paling kalian tuning-tuning dikit dari WB-nya, itu warnanya sangat usable. Menurut gua, jauh lebih kepake juga, dan terlihat proper gitu dibandingkan kalian pakai mode standarnya. Jadi locknya ini beneran proper, bisa dapat warna mendekati sebuah kamera juga, dan detail yang di bawah pun itu jadi lebih banyak dibandingkan kalau kalian pakai mode-mode di kamera standarnya. Karena mungkin ya kayak dari segi ketajaman dan lain sebagainya, dia tidak ada filtering kayak apa ya, penghalus dan lain sebagainya gitu ya, karena dia mentah dengan file locknya, dan menurut gua itu ya bisa memberikan kualitas gambar yang cukup bagus. Silahkan kalau kalian mau coba, menurut gue worth it juga buat dipakai, dan worth it juga buat kalian explore lebih jauh, karena kapabilitas si lock profile-nya ini ya lebih baik dibandingkan kamera-kamera smartphone kebanyakan. Tapi selain mode lock-nya, gue juga pengen appreciate banget mode portrait video di HP ini. Tadinya kan udah ada ya, simulasi bokeh kamera itu yang pertama keluarin itu setahu gue adalah iPhone dengan cinematic mode mereka. Cuman gue nggak pakai karena warnanya otomatis berbeda dengan kalau kita pakai lock-nya gitu. Kalau kita pakai lock-nya warnanya kayak kamera, kalau kita pakai cinematic mode walaupun ada bokeh-bokeh kayak kamera, tapi warnanya kayak smartphone gitu. Cuman ketika beberapa kali fitur tersebut diterapkan di HP-HP lain, kayak di Google Pixel, di Samsung, gue pernah lihat itu kayak agak busuk gitu ya, kayak kurang bagus. Gue nggak tahu sih kalau yang terakhir-terakhir sekarang, di seri-seri terakhirnya gitu ya, tapi waktu pertama kali mereka coba untuk terapin, itu ya agak busuk gitu kan. Sedangkan di Vivo ini enggak. Di Vivo ini bagus banget, simulasi bokehnya bagus, rapih, di bagian rambut-rambut gue juga masih bisa sangat ditolerir gitu ya. Kayak apa ya, transisi antara yang bokeh dengan yang enggaknya. Jadi menurut gua ini termasuk yang paling natural gitu dibandingkan cinematic mode-nya iPhone. Tapi tetap kalau kalian lihat kita ada shot juga, kalau nggak salah shotnya itu waktu gua bahas Leica ya, aksesoris ininya Leica kalau nggak salah. Tapi ya kita ada shot pakai ini, pakai cinematic mode-nya. Tapi kalian bisa lihat dari segi warna ya, warnanya jadi kayak warna smartphone lagi gitu. Cuman secara simulasi bokeh dia termasuk yang terbaik yang pernah gue coba. Nah, tapi ada sedikit catatan karena gue sempat pengen nyoba si Vivo X200 Pro ini dengan penggunaan yang lebih profesional kayak yang gue pakai di iPhone gitu ya. Kita coba mau pakein si Snapsys, pakai mikrofon wireless dan juga pakai SD card buat record langsung ke eksternal. Cuman si Vivo X200 Pro ini tidak mensupport Blackmagic Camera secara native. Jadi gue sempat coba-coba karena Android gitu kan, kita bisa install pakai APK. Gue install pakai APK. Sebenarnya sih seru. Gue coba berbagai fiturnya itu buat dicobain doang, works, karena bahkan gue sempat cobain syuting pakai ini, monitoring pakai Oppo N3 gua, itu bisa gambarnya nongol di Oppo N3 gua dengan syutingnya pakai si Vivo ini. Cuman ketika kita record itu banyak banget problem gitu. Jadi begitu record dia banyak nge-freeze, banyak filenya korup dan lain sebagainya. Jadi gua tidak bisa rekomendasikan karena ya balik lagi secara native dia tidak support. Beberapa HP Oppo sih setahu gua itu support gitu ya. Oppo emang secara native support, Samsung juga secara native support Blackmagic Camera yang buat Android. Cuman si Vivo X200 Pro ini sayangnya belum support. Dan kalau bukan pakai Blackmagic, dia juga tidak bisa record ke eksternal. Nggak kayak Samsung. Samsung itu ada camera assistant kalau nggak salah yang di seri terbarunya, dan itu bisa record ke eksternal tanpa Blackmagic Camera. Cuman ya balik lagi di sini nggak bisa. Jadi itu yang gue agak sayangkan dan sedikit catatan aja buat kalian. Karena di HP-HP lain termasuk di iPhone, kita pasangin si aksesoris
versi Snapsys itu kita pakai mic wireless, kita pakai eksternal dengan SD card. Di dalam workflow-nya itu bisa kepake banget buat workflow yang lebih profesional, asik buat dieksplor. Cuman ya, balik lagi tidak bisa kita coba di sini gitu. Jadi kalau kalian pengen internal aja, kalian pasang mic di sini itu juga bisa, nggak ada masalah. Cuman ya, balik lagi filenya jadinya adanya di internal. Dan beberapa kontrol-kontrol yang lebih profesional, instrumen yang bisa ngebantu ketika kita syuting yang lebih profesional, Pro videonya di sini menurut gua masih agak kurang gitu. Walaupun dia udah ada histogram, mantep juga, dan dia ada audio ini juga ya, ada audio level juga di dalam Pro videonya. Itu menurut gue sangat ngebantu, cuman memang belum se-advance Blackmagic kamera. Karena Blackmagic kamera itu yang bikin, ya Blackmagic yang bikin kamera beneran juga gitu. Jadi lebih advance, cuman di sini ya masih terasa agak kurang beberapa instrumen video profesionalnya. Tapi buat kalian yang pengen pakai buat bikin konten harian, menurut gua udah lebih dari cukup. Dan tetap kalian bisa explore karena dengan file log-nya tadi, kapabilitasnya masih lumayan banyak buat kita coba-coba. Overall, gua cukup salut dengan Vivo X200 Pro ini. Awalnya dari komen-komen netizen yang minta kita bahas si HP ini, dan setelah kita cobain ternyata membawa power yang lumayan kuat juga gitu ya dalam segi videonya. Dan belum lagi fotonya, karena kita belum bahas fotonya, yang gue tahu dia juga bakal gokil banget. Cuman dari segi video ya so far memuaskan lah, dan menurut gue worth it juga buat dipertimbangkan. Cuman gue agak kaget aja sih, HP-HP Android yang dia kamera bump-nya gede gini, bunyi stabilisasi optikalnya kalau lagi nggak dipakai tuh dahsyat juga gitu ya. Tapi ya itu lumayan ngebantu juga ketika kita lagi syuting gitu stabilisasinya. Jadi ya mungkin nggak ada masalah, dan semoga aja itu tidak menimbulkan isu gitu ya kalau kekocok-kocok kayak gini. Tapi secara overall HP yang seru, dan kalau kalian pengen kita bahas lebih jauh lagi di bagian apanya, boleh kalian taruh aja semuanya di kolom komentar. Atau kita pengen coba HP lain lagi di lini Android yang pengen kita coba explore dari segi video maupun fotonya, boleh taruh aja rekomendasi kalian di kolom komentar. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.